Sering-seringlah baca sholawat di mana saja dalam kondisi apapun, karena sholawat itu apa aja, baca aja sholawat dengan yakin, karena janji Allah kita sekali bersolawat kepada Nabi kita, Allah akan bersolawat 10 kali untuk kita. Jadi sholawat Allah 10 kali itu bukan menurut kita, menurut Allah. Di sholawat itu artinya bukan Allah membaca sholawat, memberikan rahmat untuk kita semua. Baca sholawat, baca sholawat. Kalau anak apa ya udah baca sholawat aja, baca sholawat yang banyak ya. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan lil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali sama-sama hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah sama-sama akan kita bahas, yaitu surah Thaha ayat ke-80. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan ini, yaitu dimana di ayat sebelumnya sudah kita sama-sama tahu bahwa pada akhirnya Musa dan orang-orang Bani Israel pun diselamatkan oleh Allah. Yaitu dengan apa? Dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah. Nah, pada episode kali ini atau pembahasan kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janibat turil yamina turil aymana wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa." Jadi di ayat ini Bu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Bani Israil akan nikmat yang Allah telah berikan buat orang-orang Bani Israil. Adapun nikmat yang pertama yaitu qad anjaynakum. Sungguh aku telah menolong kamu, telah menyelamatkan kamu min aduwikum, daripada musuh kamu. Yang kedua yaitu apa? Wa wa'adna janibit turil aiman, yaitu nikmat yang kedua, Allah juga melakukan perjanjian kepada orang-orang Bani Israel yang dalam hal ini yaitu diwakili oleh Nabi Musa dan beberapa orang Bani Israel, yaitu perjanjian di mana mereka menyatakan keimanan dan menerima daripada Taurat, yaitu di Bukit Tur di sebelah kanan. Dan juga wanajalla, dan juga kami turunkan alaikum atas kamu itu manna dan salwa. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di pembahasan kali ini saya selalu mengatakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang Bani Israel itu banyak. Dan dari yang kita bahas tadi setidaknya ada 3 poin yang kita tangkap. Yang pertama, poin pertama Bu, nikmat yang Allah kasih buat orang-orang Bani Israel, yaitu di mana Allah menyelamatkan mereka daripada musuh-musuh mereka, yaitu Fir'aun. Kenapa? Allah menyelamatkan mereka dari perbudakan. Karena apa? Karena dulu ketika mereka tinggal di Mesir itu mereka diperbudak, kerja nggak digaji, dan bahkan istri-istri mereka dihinakan, nggak dihormati. Ya kan gitu.
Dan juga Allah juga menyelamatkan mereka dari musuh ketika apa? Ketika Fir'aun mengejar mereka di Laut Merah. Artinya nikmat pertama atau bentuk nikmat pertama yang Allah kasih buat orang-orang Bani Israel yaitu apa? Berupa nikmat namanya apa? Kebebasan. Baik itu apa? Kebebasan dia dalam hidup dan juga memberikan kepada dia kesehatan. Dia kasih nikmat mereka kebebasan, petunjuk. Dan ini merupakan nikmat. Dan yang selanjutnya juga Allah memberikan kepada mereka, menurunkan kepada mereka nikmat berupa rezeki, yaitu dengan diturunkan manna dan salwa. Itu makanan yang mana itu itu makanan sebentuk butiran yang dia itu adanya turun bersama adanya embun pagi-pagi doang adanya. Jadi kalau misalnya orang-orang Bani Israel telah bangunnya itu gak kebagian ya. Dia adanya ada di ranting-ranting pohon, butiran berwarna merah, yang kalau misalnya itu diambil, dimakan rasanya manis-manis agak asam, seperti madu. Makanya ulama tafsir mengatakan bahwa dimaksud dengan manna itu adalah madu, gitu. Dan salwa itu sejenis burung kecil kayak di kita mungkin burung puyuh, yang itu juga gampang ditangkapnya, enak rasanya, dan itu juga merupakan nikmat yang tanpa mereka kerja mereka dapat. Dan itu merupakan bentuk nikmat yang ketiga. Artinya di sini ada 3 nikmat yang Allah kasih kepada orang-orang Bani Israel. Dan kalau kita mau jujur, semua kita yang ada di sini itu juga sama dikasih nikmat tadi sama Allah. Yang pertama nikmat sehat. Allah kasih kita nikmat sehat. Nikmat kebebasan, kita nggak ada dalam tekanan penjajah, kan begitu. Maka nikmat yang pertama yang perlu kita syukuri, alhamdulillah ibu sehat. Dan yang kedua, nikmat yang kedua bahwa Allah memberikan kepada mereka petunjuk, Allah menurunkan kepada mereka Taurat. Nah, terkadang nggak semua orang menyadari bahwa Al-Quran ini adalah nikmat. Petunjuk Allah ini adalah nikmat, kan gitu. Terkadang orang hanya mengakui nikmat sehat itu adalah nikmat, tapi Allah nggak mengakui bahwa Al-Quran ini merupakan satu nikmat. Sehingga wajar ketika orang-orang itu nggak mengakui yang adalah nikmat, yang nggak dinikmati, nggak mengambil manfaat daripada nikmat yang Allah diturunkan. Padahal yang namanya Al-Quran ini adalah petunjuk dan ini adalah bentuk nikmat dari Allah setelah nikmat sehat, kan gitu. Makanya yang namanya manusia, jangankan manusia bu, kalau ibu misalnya beli produk kulkas, TV atau apapun itu, ketika produk itu dikeluarkan oleh perusahaan, itu biasanya kan ketika kita beli TV baru, itu namanya sejenis petunjuk pemakaian, ya kan, tentang bagaimana cara menggunakan. Di situ juga ada produk tadi ada garansinya. Apa benda mati aja itu apa? Ketika dia keluar dikasih buku panduan, ya kan? Apalagi kita yang manusia, ketika kita dilahirkan, ya kan, di dunia ini, kita nggak lahir dalam keadaan telanjang bebas nggak tanpa petunjuk. Ketika kita dilahirkan, Allah anugerahkan kepada kita yang namanya anugerah itu petunjuk. Maka apa? Maka selain kita mensyukuri nikmat sehat, kita syukuri nikmat petunjuk ini dengan apa? Dengan kita mengkaji, dengan mencari tahu petunjuk-petunjuk dalam hidup, sehingga ketika kita sehat, kita tahu apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita perbuat memanfaatkan nikmat sehat ini. Adalah apa bu? Adanya di petunjuk ini. Cuman sekali lagi saya katakan, enggak semua orang memandang bahwa Al-Quran ini adalah nikmat. Nggak memandang itu, makanya orang coba aja ketika ada pengajian tafsir istilahnya nggak peduli, kali dianggap biasa. Padahal kalau kita mau jujur dan kembali ke Al-Quran yang sendiri, bahwa petunjuk hidup atau nikmat petunjuk hidup yaitu Al-Quran itu merupakan salah satu di antara nikmat-nikmat yang besar, kan gitu. Yang selanjutnya yaitu nikmat manna dan salwa. Kalau kita cermain ke kita, setiap kita Allah udah kasih nikmat rezeki. Allah kasih kita nikmat udara, itu juga merupakan bagian dari rezeki. Allah kasih kita nikmat air, Allah kasih kita nikmat makanan,
Walaupun pada akhirnya kita mesti kita raih itu semua dengan cara bekerja, tapi itu adalah nikmat. Selama kita masih hidup, nggak perlu khawatir. Selama itu kita masih dapat terjatah rezeki. Kecuali kalau ibu sakit, mati, udah nggak ada rezeki ibu. Selama ibu sehat, selama ibu masih hidup, selama itu Allah jamin rezeki ibu. Walaupun ibu nggak kerja, misalnya ibu nggak kerja, suami nggak kerja, selama ibu masih hidup, ibu pasti dijamin rezeki. Contoh misalnya ada orang nggak kerja, laki-laki dia nggak kerja, dia stroke, kira-kira masih ada jatah rezekinya nggak? Masih. Caranya gimana? Caranya Allah memberikan perasaan apa? Kasihan di diri tetangganya, di diri saudaranya, akhirnya mengelompok merawat dan berubah. Dan itu merupakan bentuk rezeki yang Allah kasih. Kalau misalnya rezeki kita habis, itu namanya mati, meninggal. Maka selama kita masih hidup, selama itu juga sebenarnya sejatinya kita nggak perlu khawatir bahwa kita ini nggak ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Jangankan kita, burung-burung aja pergi pagi-pagi ketika lapar, pulang kembali dalam keadaan kenyang. Burung nggak punya otak. Kalau kita kan masih punya otak, kita punya duit masih bisa kita carikan buat besok. Kalau burung, ketika dia pergi terbang, dia makan, dia buat hari itu aja. Besok nyari lagi, kan begitu. Dapat buktinya burung bisa hidup. Apalagi kita yang Allah kasih otak, ketika kita nyari duit, ada lebih dari duit tadi, kita bisa tabungin buat besok. Dimana-mana besok kita nggak ada kerjaan, kan begitu Bu ya. Dan gak perlu khawatir burung yang gak punya otak ada lokasi, nggak kurang. Apalagi kita yang masih punya otak, bisa berpikir lebih hemat, terlebih di kondisi pandemi begini, di kondisi susah begini, kan gitu. Tinggal kita berpikir bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan keadaan kantong kita, kan begitu. Kasih otak, bisa berpikir, bisa. Dan itu cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada kita ketika kita sudah dapat rezeki, apa yang mesti kita lakukan, kan begitu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kan gitu. Makanlah dari rezeki yang baik yang Allah rezekikan kepada kita. Makan cuma yang baik-baik. Dan juga apa? Wala tadghaw, dan juga jangan berlebihan. Ketika kita ketika kita dikasih rezeki yang Allah, maka makan rezeki itu yang baik-baik aja, dan itu jangan berlebihan. Maksud berlebihan itu Bu, kalau kita punya makanan jangan cepat dihambur-hamburin. Kalau kita punya makanan jangan berlebihan pelitnya, bagi-bagi tetangga kalau memang ada, begitu. Karena pelit itu juga merupakan salah satu bentuk kita berlebihan dalam mencintai rezeki makanan tadi, sehingga nggak berpikir untuk bagi kanan kiri. Begitupun ketika ada, jangan juga berlebihan, jangan tamak, jangan rakus, kan gitu. Karena segala sesuatu berlebihan pasti efeknya itu nggak bagus. Kebanyakan makan yang manis-manis kan gula, kebanyakan makanan yang berminyak kolesterol, kan begitu. Artinya nggak bagus segala sesuatu yang berlebihan, gitu Bu. Makanya di dalam ayat ini kita diajarkan tentang bahwa kita diajar untuk makan yang baik-baik, yaitu makanan yang halal, baik itu secara proses kita meraihnya maupun secara lezatnya. Karena makanan ini kan Bu, ada yang halal, ada yang haram. Tapi di antara yang halal dan haram ini, jujur begitu sebenarnya lebih banyak yang halal ketimbang yang haram. Sehingga itu kenapa Allah lebih secara detail itu menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang haram aja. Seperti di Al-Quran yang diharamkan itu seperti babi, yang ini dan ini kan disebutin tuh. Kenapa Allah sebutkan kita? Artinya apa? Karena dikit. Kalau ngomongnya halal mah banyak, nggak perlu disebutin. Kalau kita jujur juga nih ngeliat hukum Islam, hukum Islam itu kan ada berapa Bu? Ada 5. Yang pertama wajib, ya kan? Sunnah, mubah, makruh, halal. Dari kelima hukum tadi, kira-kira mana yang larang? Ada berapa? Ada 1, haram. Selebihnya mubah boleh, mau dimakan mau enggak kan gitu misalnya. Sunnah lebih bagus dilaksanakan ketimbang ditinggalkan. Makruh dilaksanakan nggak apa-apa, cuma ditinggalkan lebih baik.
Artinya apa? Dari kelima hukum lain cuma satu yang dilarang, itu haram tadi. Begitu. Terkadang kan ada orang juga yang bertanya, kok babi dilarang misalnya? Kan dia Allah ciptakan. Nah kalau misalnya ada yang ngomong itu tinggal kita balikin. Segala sesuatu yang Allah ciptakan nggak lantas itu boleh dimakan. Seperti apa Pak? Seperti minyak yang ada di dalam perut bumi, nggak lantas itu juga boleh diminum. Bensin kan gitu. Emang ada, tapi apa digunakan untuk pemanfaatan dalam bentuk yang lain selain daripada itu. Jadi artinya apa? Kita mesti makan dari rezeki yang yang Allah kasih. Yaitu yang pertama, kita harus makan makanan yang halal. Secara apa? Zatnya, Bu. Jangan makanan yang secara haram, jangan babi, anjing dan lain-lain. Yang kedua, yaitu selalu secara proses, yang halal secara proses dalam meraihnya. Misalnya nih, daging sapi halal. Cuman halal, kalau halal ya, tapi kalau untuk uang membeli sapinya diusahakan apa? Duitnya harus duit halal, sehingga yang kita makan adalah makanan halal. Ketika kita dagang, ya kan, dagang jangan sampai kita ngurangin timbangan, jangan kita berlaku zalim terhadap pembeli. Kenapa? Karena duit nanti yang akan kita raih dari hasil perdagangan model demikian adalah makanan haram. Gitu. Kalau misalnya kita jujur terhadap ajaran Islam ini aman dalam arti apa? Kita nggak akan ada saling zalim-menzalimi. Karena dalam transaksi aja Islam mengajarkan tentang apa? Tentang bahwa barang sesuatu yang masuk ke perut kita adalah mesti sesuatu yang halal. Baik itu halal secara zatnya maupun proses ketika kita meraih barang tersebut. Itu diatur sedemikian rupa. Jangan sampai kita terjebak kepada yang haram. Gitu, Bu. Wayahillu alaikum ghadabi. Maka kalau misalnya ibu dalam meraih rezeki itu kan, maka kita makan makanan yang halal, kita melakukan itu semua secara berlebihan, wayahillu maka pantas maka halal, bahayahillu maka pantas alaikum bagi kamu ghadabi, mendapat amarahku. Kan gitu. Udah dapat amarah daripada Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Oleh sebab kita ini memakan makanan yang haram. Makanya dalam satu hadis, Bu, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yuqbalu illa thayyiban. Allah nggak akan menerima sesuatu yang kecuali yang baik. Allah ini baik, nggak akan menerima kecuali yang baik juga. Gitu. Wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang diperintahkan oleh para rasul. Artinya apa, Bu? Allah memerintahkan kita sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul? Waqala, maka berkata, ya ayyuhar rasul, wahai para utusan, kulu makanlah min thayyibati, dari apa-apa demikian Allah berikan yang baik, wa amalu sholihan, dan beramal solehlah kalian ini, sesungguhnya aku bima ta'malun alim, terhadap yang kalian lakukan Allah tahu. Gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW berkata begitu, Rasul langsung melanjutkan daripada apa ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, itu surah Al-Baqarah. Summa zakara, kemudian Rasulullah menyebutkan ar-rajulu yutirus safar, ada, Bu, laki-laki yang udah melakukan perjalanan secara jauh, as'asa akbar, yang rambutnya itu udah cakak-cakak, summa yabutu yadaihi ila sama, kemudian dia menengadahkan dia punya tangan berdoa ke atas langit, ya Rabbi, ya Rabbi, diminta ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Pengen apa? Kan itu udah payah melakukan perjalanan jauh, rambutnya udah cakak-cakak, dia minta sama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Maka apa? Kata Rasulullah, wa man amuhu haraman, yang dia makan haram,
Wa masrabuhu haram, yang dia apa? Yang dia minum haram. Dan juga apa? Wa malbasuhu haram, yang dia minum juga haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka sungguh bagaimana Allah mengijabah doa orang yang betul? Ternyata kalau misalnya yang kita makan adalah barang-barang yang haram, yang di sana kita dapat melalui jalan-jalan curang, maka apa? Itu menyebabkan Allah nggak mau mengijabah doa kita. Walaupun kita dalam perjalanan yang jauh, karena konon kan katanya bu ya, kalau kata Rasulullah, doa yang dijabah itu orang yang safar, doa orang yang berada dalam perjalanan, kan begitu. Tetapi di hadis ini dikatakan apa? Sesungguhnya apa? Seorang laki-laki itu dalam perjalanan apa? Yudhiru safar, dalam perjalanan yang jauh, terus dia berdoa ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kalau kata Rasul apa? Bagaimana Allah mau mengijabah dia sementara yang dia makan makanan haram, yang dia minum minuman haram, yang dia pakai baju pakaian yang diperoleh dari hasil transaksi haram? Bagaimana Allah mau mengijabah dia punya doa? Makanya hati-hati bu, ketika misalnya kita meraih itu semua mulai proses haram, itu akan menghalangi apa-apa yang kita minta. Kita pengen minta surga, jangan ngarep. Pengen minta hidup bahagia, ya juga jangan ngarep. Karena apa? Karena semua permintaan yang kita harapkan, baik itu surga, baik bahagia di dunia di akhirat, tapi kalau kita makan adalah makanan haram, bukan tempatnya, nggak bakal dijabah. Karena pada akhirnya semua itu akan apa? Akan nanti dibersihkan di neraka. Kalau misalnya itu tadi, maka apa Allah katakan? Maka kalian dikatakan apa ya hillu alaikum ghadabi, maka pantas halal kalau di sini kan terjemah secara lugu alaikum atas kamu itu ghadabi, amarahku. Amarah kita bu itu beda sama amarah Allah kan ya. Kalau kita marah mungkin kita berubah, kita punya muka merah, kita kesal ya kan. Kalau mau Allah nggak berubah. Kalau Allah udah marah udah nggak ada lagi yang bisa kita harapkan, nggak ada lagi kebahagiaan yang akan kita bisa raih baik di dunia ini maupun setelah di akhirat nanti. Udah nggak akan bisa kita mengharap kebahagiaan daripada Allah. Karena apa bu? Waman yahlil, maka kalau misalnya ibu ini kita ini bu ya pantas alaihi atas kita ini ghadabi, marahku, maka apa? Maka hawa, maka sungguh kita akan terjatuh atau kita akan binasa. Itu apa? Nanti di neraka hawiyah gitu bu. Ya mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit dijabarkan oleh Ustadzul Hamid yang masih berhubungan dengan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah petunjuk buat kehidupan kita. Dan dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan lanjutan dari surat Toha yang masih menceritakan tentang kisah Bani Israil, di mana tadi dijelaskan bahwa Bani Israil itu diberikan beberapa nikmat yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau kemarin Ustaz Iril ngebahas di bapak-bapak itu tentang kisah dalam Al-Quran yang yang akan terjadi berulang-ulang itu, ya kisah yang dimana di situ tidak menceritakan nama tempat. Artinya apa? Artinya apa yang terjadi di zaman Bani Israil tadi akan terjadi pada masa kita sekarang, juga akan terjadi di kemudian hari yang dialami oleh generasi kita setelahnya. Artinya ujian itu akan selalu ada, cuman bedanya bentuk ujiannya aja. Kalau orang Bani Israil itu kan tadi nikmatnya itu apa? Diselamatkan dari perbudakan perbudakan Fir'aun.
Nah sekarang kita juga ya lagi diuji. Sekarang kan lagi ada wabah virus corona. Kan ramai bahwa virus corona itu ngapain katanya begini-gini. Orang dari dulu juga udah ada, juga orang yang nunjukin pelajaran. Emang dari dulu juga udah ada, cuman mewabahnya baru sekarang. Menjangkit, menular dengan cepatnya itu baru tahun 2019. Dan ini ujian buat kita. Nah dulu itu kan Bani Israel diuji, sekarang kita diuji nih sama corona. Orang kan semua pengen cepat biar corona kabur, biar corona minggat kan. Kalau corona kabur mau ngapain? Coba kita tanya dulu, apa kita pengen bebas jalan-jalan, pengen bebas nyari duit, ya kan? Jadi kita harus jelas dulu ini sebelum Allah mencabut ini, sehingga kita ini sudah siap menjadi pribadi yang syukur. Jangan-jangan kalau cita-cita semua orang kebanyakan corona hilang itu supaya bebas jalan-jalan, supaya bebas manteh, bebas piknik. Nah itu kan jangan-jangan ditambah lama durasinya sama Tuhan kan. Bisa aja Bu. Jadi Allah ini kan punya semuanya. Jadi kalau kita mau mengharap sesuatu itu persiapkan diri lah kalau gitu. Makanya di sini bedanya ngaji sama nggak ngaji gitu kan. Kalau ngaji kan kita tahu nih. Jadi nanti saya ingetin kalau corona udah lepas ya kita harus mempersiapkan diri. Ini kalau corona udah lepas, waktu luang, keadaan ini mau dipakai apa Mas? Bisa mengingatkan. Orang Bani Israel itu dulu kan begitu, diingatkan oleh Allah. Setelah dicabut, istilahnya Firaun ditenggelamkan, ya tetap aja kan. Apakah Firaun ketika nggak ada semua beriman kepada Nabi Musa? Ya enggak juga. Jadi ada yang mempersiapkan, ada yang enggak. Ya kita juga nanti selepas corona ya begitu. Ada yang bertambah keimanannya, ada yang makin nyungsep, bukan begitu ya. Kalau yang ngaji, ya insya Allah saya yakin. Karena apa? Jadi saya itu Bu, sama anak-anak, nah, tadi itu sampai ngomong, bilangin sama ibu kamu yang ngaji di sini, kamu ngaji. Kalau punya ibu suruh ngaji. Karena saya ini akhir-akhir ini lagi senang sama yang namanya ngaji. Jadi bukan ngaji di sini aja ya. Jadi ngaji kemana aja. Ibu juga misalnya ada pengajian, datang aja pengajian. Karena apa Bu? Karena masalah hidup ini sekarang ini setelah berjalan beberapa kajian kita lewati dengan Ustaz Irin, ternyata masalah hidup itu Bu, masalah itu kan adanya di kebodohan. Jadi yang namanya bodoh itu sumber masalah. Jadi kalau kita tahu petunjuk agama, hidup itu Bu insya Allah. Maksud insya Allah itu bukan insya Allah bakal kaya. Kalau kaya miskin itu Bu, itu udah ada kadar masing-masing. Insya Allah baik-baik saja. Makanya tadi itu saya ngomong sama anak-anak, masalah dalam hidup ini kan bukan karena kita nganggur, bukan karena kita nggak punya uang, bukan. Tapi masalah hidup itu ketika kita tidak mengerti, tidak memahami, merangkai takdir ini sebagai pendekatan diri kepada Tuhan. Akhirnya dikasih begini masih jauh sama Allah, dikasih begini masih jauh sama Allah. Sementara Allah itu kan nguji sama kita itu supaya kita dekat. Ini masalahnya kan kadang-kadang karena kita menyelesaikan masalahnya pakai keinginan jiwa kita, ya. Makanya kan dalam Al-Quran itu ada penjelasan. Saya nggak hafal ayatnya yang jelas yang akan menyesatkan kita itu ya salah satunya ketika kita menghadapi masalah pakai prasangka. Kayaknya begini, begitu. Akhirnya apa? Ngerasa benar, ngerasa soleh, ngerasa aja semua. Padahal kalau diklet pakai ilmu udah salah semua. Nah kita itu harus bisa melihat diri kita sendiri.
kalau saya begini saya ini salah. Jadi jelas gitu. Jadi kalau begini, jadi ngelihat benar sama salah itu nggak tebang-tebang. Makanya ketika melangkah itu udah belas yakin. Kayak ibu mau ngaji nih. Jadi ngaji itu kalau kita udah tahu bahwa manfaatnya ngaji ini, itu pokoknya apa aja udah dilewatin, udah lewat semua. Bisa itu kalau waktunya ngaji, waktunya ngajar anak-anak udah nggak ada. Jadi nggak ada cerita jadwal pengajian anak-anak saya pakai untuk jalan-jalan, nggak ada. Karena tidak akan ada waktu yang lebih baik buat saya, baik di dunia atau di akhirat, kecuali bagaimana saya memperjuangkan ilmu. Karena ilmu itu untuk mengawal kehidupan, mengawal kehidupan yang baik. Makanya apa? Makanya nikmat setelah Nabi Musa dan umatnya dicabut dari perbudakan Fir'aun, nikmat yang selanjutnya apa? Dikasih dia Taurat, dikasih dia petunjuk. Jadi walaupun nanti kita udah nggak corona, corona kan nggak ada, ibu masih jauh dari Al-Quran, masih nggak ngerti nggak tentang petunjuk agama, sama aja lah, susah-susah juga. Coba deh iris kuping saya mah udah yakin aja. Jadi hidup ini bukan masalah corona atau nggak corona. Jadi hanya orang bodoh yang menganggap permasalahan hidup itu karena ada corona. Jadi Allah itu nggak pernah nurunin masalah, Bu. Emang Allah itu apa? Allah itu Rahman Rahim. Jadi menciptakan kita itu dengan sifat kasih sayang. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Jadi kalau ada orang menganggap corona ini masalah, itu orang bodoh. Orang jauh dari agama, nggak mengerti agama. Walaupun yang bicara kiai, pejabat, sakatakan itu orang bodoh. Kalau yang menganggap corona itu masalah. Yang masalah itu kita tidak mengerti kasih sayang Tuhan kepada kita. Udah dikasih corona masih aja, ya kan? Gak mau ini merubah pola hidup. Jadi nggak ada masalah hidup itu, bukan masalah corona. Masalahnya ada di kita. Bagaimana kita ini mau mendekat kepada Allah? Kalau kata hadis kursi itu kan ada, kita ngedekat sejengkal, Allah itu 10 jengkal tuh. Jadi kalau kita datang kepada Allah, Allah itu meluk. Cuman kan pelukan Allah itu bukan kayak pelukan laki sama bini. Dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, dengan segala kebaikannya kepada kita. Jadi oleh sebab itu, dengan adanya corona seperti ini, karena kita ini ngaji, saya harus menjelaskan kenapa saya kaitkan dengan corona. Karena ini yang paling faktual dalam kehidupan, bahwa orang-orang bodoh sekarang menganggap masalah itu corona. Jadi kalau kita menganggap corona ini masalah, ya sama aja menganggap Tuhan itu kan sumber masalah. Sekarang saya tanya, yang nurunin corona siapa, Bu? Kemudian corona itu kita anggap sebagai masalah, ya sama aja menuduh Allah menurunkan masalah. Yang masalah sama kita. Allah mau udah benar. Karena apa? Udah ngingetin kita. Karena kalau nggak dikasih corona ini kita makin lacur, makin kebablasan. Jadi kita ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah sayang. Karena kalau kita lari dari Allah itu masalah hidup kita. Saya ceritakan lagi sekali lagi. Kita ini hidup, Bu, di sini kalau haus, nggak punya air, nggak apa, masih ada yang ngasih air. Yakin saya. Sesusah-susahnya orang, senganggur-nganggurnya orang, nggak ada di dunia orang nggak makan kan? Ibu dengar nggak? Di Indonesia ada orang kelaparan? Nggak ada. Semiskin-miskinnya orang. Karena apa? Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Makanya tenang aja. Hidup nggak bakal lapar, nggak ini. Yang penting kita hidupnya benar. Tapi kalau kita nggak benar ya masalah. Laki nganggur misalnya, baru di PHK, duit pas-pasan, HP rusak dikit, duit yang bagus, ya masalah. Kenapa ngikutin hawa nafsu? Itu sampai
hal-hal kayak begitu sama anak-anak ngaji itu yang kecil-kecil itu saya ajarkan. Karena saya bilang kamu itu sekarang anak-anak, paling terutama yang perempuan. Besok kamu akan jadi ibu kamu dari anak-anak kamu. Jangan jadi ibu dari anak-anak kamu. Saya kasih tahu seperti itu. Karena apa? Saya dititipin anak-anak oleh orang tua, saya nggak main-main. Akan saya pegang erat. Karena apa? Karena ya inilah satu tanggung jawab saya untuk kebaikan saya, bukan untuk orang lain, untuk saya. Makanya ya saya senang aja ya. Kadang-kadang anak-anak itu kan kalau yang ngaji sekarang macam-macam, udah tanpa macam-macam. Ada yang bader banget, lu bader diajarinnya susah. Ada yang begitu, itu yang begitu malah saya peluk-peluk gitu. Saya ngajarnya saya pangkul gitu, saya usap-usap. Karena saya takut gitu. Ini kalau terjadi sama anak saya bagaimana kan saya? Saya nggak, jangan-jangan nggak kuat kan kalau dikasih ujian anak kayak begini. Kadang anak kita normal aja kita masih ngomel-ngomel kan. Jadi hal-hal kayak begitu. Sekali lagi dari kajian pada malam hari ini Ibu, ingat ini dari sejarah Bani Israel, diuji oleh Allah. Kita juga sama diuji, tapi jangan sekali-kali kita menganggap corona ini yang masalah. Ini bagian pertunjukan kekuasaan Allah untuk menunjukkan kebesarannya dan kasih sayangnya kepada kita, supaya kita kembali. Jadi kalau udah ada corona, ibu masih waktu ngaji nongkrong di depan TV itu udah ada, udahlah, saya udah nggak bisa ngomong. Jadi corona pingin lari, kelakuan kagak dirubah, cuma ntar corona hilang tambah jauh sama Allah, yakin saya. Ya kurang lagi begitu Bu ya. Kira-kira gimana? Soalnya saya ngomongnya agak begini gitu, jadi nggak tertata kayak saya diri. Kalau dia kan sekolah belajar, kalau saya beda belajarnya saya kan sama dia. Jadi ya beginilah ngobrolnya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi, walaupun ucapan saya rangkaian kata-katanya aut-autan, tapi Allah telah merangkai kebaikan kepada hati ibu-ibu lewat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sehat kita, waktu bebas kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ilmu, mencari tahu apa yang kita tidak tahu, sehingga semakin habis jatah hidup kita di dunia ini, kita semakin dekat, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditilkan niat wa bijahid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. الأحياء منهم والأموات اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم اصلح لنا شأننا كله وأصلح به الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا رضاك وتقواك وسهل خلقك ورزقك وأسرنا بسريان لطفك يا عليم يا عليم يا عليم علمنا بعلمك وعفوك عنك وأسمئنا منك وبشرنا بك وأكرمنا بشهودك وأرنا طريق إليك وهونها إلينا بفضلك والبسنا لباس التقوى منك ولك إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ومنكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.